Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji dan syukur kita kepada Allah yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara menyikapi dalam kehidupan, sehingga kita bisa memahami apa makna hidup dan juga apa tujuan hidup. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah mengimplementasikan kepada kita pesan-pesan Allah tentang cara memaknai dan menghargai kehidupan itu sendiri. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Al-Quran diturunkan kepada kita adalah untuk memberikan petunjuk bagaimana kita bisa memahami, menyikapi, dan juga sekaligus paham akan arti tujuan dari kehidupan itu sendiri. Tujuan dari kehidupan yang ditawarkan oleh Al-Quran itu ada dua, yaitu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bagaimana kita bisa bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Bahkan di akhir dari penutup doa apapun, pernyataan ini selalu kita kutip, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ayat ini menunjukkan kepada kita inilah sesungguhnya tujuan hidup. Siapapun dia, bagaimana ketika hidup di dunia dia bisa merasakan kebahagiaan, dan di akhirat juga dia mendapatkan kebahagiaan itu. Nah, inilah makna hidup yang sesungguhnya. Nah, oleh karena itu yang kita bicarakan adalah cara atau metodologi bagaimana mendapatkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu. Di dunia kita diberikan pemahaman bahwa Allah itu adalah sumber kebahagiaan yang hakiki dan abadi. Oleh karena itu, siapa yang bisa dekat dengan Allah sedekat-dekatnya, maka dialah yang paling banyak menyerap kebahagiaan itu sendiri. Agama mengajarkan kepada kita metode pendekatan yang paling efektif kepada Allah untuk mencari kebahagiaan tadi, yang tidak hanya di dunia tapi di akhirat, dengan diajarkannya kepada kita ibadah. Jadi ibadah tujuannya adalah untuk mengasah, mencarger hati kita, bagaimana bisa dekat kepada Allah sedekat-dekatnya. Dan kedekatan itu tidak berpisah lagi. Maka ibadah yang kita lakukan itu sifatnya rutinitas. Maka dengan itu kita bisa menginternalisasi sifat-sifat yang ada pada Allah itu, dan dengan itu kita merasa kebahagiaan. Seseorang yang melaksanakan ibadah sholat, di situ dia melakukan komunikasi dan munajat kepada Allah. Dan setelah dia melaksanakan kewajiban sholat itu, dia merasakan dirinya betul-betul dekat dengan Allah. Maka sudah sepantasnya orang-orang yang melaksanakan sholat itu dia merasa bahagia. Tidak ada istilah galau, istilah murung, istilah mengeluh bagi orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah. Apakah itu sholat, apakah itu puasa, zakat, haji, atau ibadah-ibadah lainnya, itu semua menggiring kita untuk dekat kepada Allah, dan kita merasa bahagia dengan itu. Kebahagiaan itu tadi muncul ketika kita melakukan pendekatan diri kita kepada Allah. Nah, di sini ada sebuah prinsip, azil izzak, rendahkan dan hinakanlah dirimu sehina-hinanya, dan angkatlah Allah itu pada level yang setinggi-tingginya.
Disitulah kita baru bisa merasakan bagaimana kehadiran Allah itu dekat dengan diri kita. Sehingga kita merasa aman, merasa nyaman, merasa bahagia ketika kita mampu mendekatkan diri kita kepada Allah sedekat-dekatnya. Fit dunya hasanah. Bagaimana kita bisa baik di dalam kehidupan dunia, yang endingnya nanti kebaikan di dunia itu akan berpengaruh dalam kehidupan hari akhirat nanti. Jadi konsep yang ditawarkan oleh Al-Quran itu tadi, fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, menunjukkan bahwa dalam kehidupan ini kita harus belajar. Tak baik seorang mukmin muslim yang dia mengaku bahwa Allah itu adalah Tuhannya, Allah itu tempat bergantung, Allah itu yang dia cari, nah Allah itulah tempat dia berlindung, tapi dia sendiri tidak merasa bahagia. Itu sesuatu yang aneh di dalam kehidupan kita. Nah jadi boleh saja orang lain menganggap bahwa kita itu barangkali ya susah, kita melarat, tapi yang bersangkutan sendiri dia tidak pernah merasakan itu. Apapun peran yang dia lakukan, selama itu berada di bawah koridor perintah Tuhan, meskipun barangkali orang lain melihat bahwa dia seolah-olah tersiksa melakukan itu, tapi bagi si pelaku sendiri dia tidak pernah merasa tersiksa, bahkan dia merasa bahagia dengan melakukan itu. Ya kan, pada umumnya kita lihat, para pemirsa sekalian, ibadah itu adalah pekerjaan. Nah, karena ibadah itu merupakan suatu pekerjaan, ya secara otomatis kita dituntut untuk mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran dalam melaksanakan ibadah itu sendiri. Tapi bagi si pelaku, ketika dia melaksanakan perintah itu, ada perasaan bahagia dalam hatinya, ada perasaan senang di dalam dirinya, sehingga itu rutinitas berulang kali dia lakukan. Maka di dalam menghadapi kehidupan dunia ini, bagi seorang mukmin dan muslim yang sudah sampai kepada tingkat kebahagiaan, tidak pernah dia gamang dalam menghadapi itu. Nah, di sini kita harus pandai membagi makna kehidupan. Di dalam fikih itu ada 3 yang disebutkan. Ada yang namanya daruriyat, ada yang namanya hajiyat, dan ada yang tahsiniyat. Nah, ini agaknya perlu kita pelajari prinsip-prinsip yang seperti ini. Jangan salah letak, nanti kita tidak pernah mendapatkan kebahagiaan itu sendiri. Ad-daruriyat itu adalah kebutuhan primer, kebutuhan pokok yang harus kita hadapi di dalam kehidupan kita untuk bertahan hidup. Saya bisa membuat presentasinya. Misalnya, kalau ad-daruriyat itu berada pada angka 50%, maka masuk kepada hajiyat, katakanlah sekitar 35%. Berarti tinggal tahsiniyat yang 15%. Daruriyat itu apa? Misalnya kebutuhan makan, kebutuhan tentang pakaian, kebutuhan tempat tinggal. Nah, ini kita penuhi untuk apa? Supaya kita aman dan nyaman beribadah. Supaya kebahagiaan itu tetap saja menghampiri kehidupan kita. Yang hajiyat adalah sesuatu yang kita butuhkan tapi tidak sampai kepada mengancam kehidupan. Misalnya kita butuh kendaraan. Ini kebutuhan kita. Tapi seandainya kalau itu tidak ada, tidaklah sampai mengancam nyawa kita. Maka persentasenya diturunkan. Nah, tahsiniyat, tertir, perhiasan, ini cukup 15% saja. Kalau konsep ini kita jalani dalam kehidupan, dapat dipastikan bahwa kita bahagia. Tapi kalau seandainya terbalik, tahsiniyatnya yang lebih besar, biaya skincare-nya di rumah ibu itu lebih besar daripada biaya hajiyat, dan biaya hajiyat kebutuhan ini lebih besar daripada kebutuhan pokok, itu dapat dipastikan tidak akan ada bahagia.
Nah, di dalam konsep kehidupan rumah tangga juga begitu. Kalau kita mau membangun kebahagiaan dalam rumah tangga, kita harus konsisten. Doruriyat harus kita prioritaskan, baru hajiat prioritas kedua, tahsiniyat itu baru prioritas ketiga. Dalam konteks bernegara juga begitu. Kalau negara ini mau menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bagaimana kita bahagia sebagai orang yang bernegara, maka konsep daruriyat, hajiat, tahsiniyat memang harus kita lakukan. Tapi ketika anak bangsa ini memprioritaskan tahsiniyatnya, berlomba-lomba untuk mencari tahsiniyat, padahal sebenarnya tanpa itu tidak ada pengaruh di dalam menghadapi kehidupan, tapi kita selalu berlomba-lomba tentang harta, berlomba-lomba tentang kendaraan, berlomba-lomba tentang perhiasan dan sebagainya, maka itu biasanya pendapatan itu menumpuk pada segelintir orang. Sementara kebanyakan yang lain mendapatkan doruriyat saja dia payah. Maka dalam konteks yang seperti ini, anak bangsa sulit untuk bahagia. Nah, inilah yang diajarkan oleh Al-Quran itu tadi kepada kita. وَابْتَغِ فِي مَا آتَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Carilah untuk kebahagiaan hidup di hari akhirat. Apapun kita pertaruhkan, apapun kita berikan untuk mencari kebahagiaan hidup di hari akhirat itu. Karena ini yang kekal dan ini yang abadi, yang tidak berkesudahan. La nihayalatalah, yaitu kehidupan yang tidak ada garis finish. Tapi Al-Quran juga tetap memberikan nasihat kepada kita, wala tansa nasibaka minad dunya, tapi kamu jangan pernah melupakan kehidupanmu di dunia. Nah, konsep kebahagiaan ini tadi jelas, garis lurus bagaimana di dunia bahagia dan di akhirat bahagia. Tinggal kecerdasan kita. Kebahagiaan di dunia tentu tidaklah sama cara mencarinya dengan kebahagiaan di akhirat. Karena apa? Karena waktunya itu sangat-sangat terbatas dan waktunya sangat-sangat pendek. Nah, kalau di akhirat itu waktunya panjang, tidak ada batas. Maka berupayalah kita bagaimana kebahagiaan akhirat itu kita cari, tapi di situ mendompleng juga kebahagiaan dunia itu. Tapi memang dapat dipastikan para pemirsa yang dirahmati Allah, ketika seseorang mencari kebahagiaan akhirat, maka dapat dipastikan kebahagiaan dunia itu akan include di dalam kebahagiaan itu sendiri. Jadi fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ketika kita mengacu kepada wa fil akhirati hasanah, maka secara otomatis fit dunya hasanahnya itu pasti akan kita dapatkan. Nah, kalau kita tahu, paham dan sadar bahwa orang yang dekat kepada Allah lah dia yang merasakan bahagia itu, maka setiap apa yang diperintahkan oleh Allah, maka dia akan mengerjakan itu dengan baik dan dapat dipastikan dia akan bahagia. Dan dia juga meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah itu, begitu dia tinggalkan larangan itu, dia dapat dipastikan bahagia dengan itu. Nah, jadi tujuan kita, para pemirsa sekalian, apapun yang diperintahkan Allah itu pada prinsipnya mengajak kita untuk senantiasa memahami dan menyadari bahwa setiap perintah, bahwa setiap larangan, endingnya itu adalah kebahagiaan. Nah, di kebahagiaan itu, ketika ini kita tetapkan sesuatu yang harus kita cari, maka Al-Quran juga memberikan motivasi. Orang yang selalu membantu orang lain, maka dapat dipastikan dia akan merasa bahagia dengan pemberian itu. Apalagi orang yang dia bantu itu berhasil. Ketika dia melihat, maka muncul kebahagiaan pada dirinya. Yang secara otomatis yang model begini juga akan berdampak kepada kebahagiaan hari akhirat. Dan Allah juga tidak meninggalkan kita sendirian. Dia akan memberikan imbalan-imbalan dalam kehidupan dunia tentang perbuatan baik yang kita lakukan. Maka apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, tujuan kita tidak lain adalah untuk mereguk kebahagiaan itu sendiri.
di dalam kehidupan kita. Maka kita harus melakukan introspeksi. Kita adalah orang yang diperintahkan untuk melaksanakan ibadah. Katakanlah salat yang kewajibannya saja 5 kali dalam sehari semalam. Itu terus bergulir. Artinya apa? Jangan diri ini jauh dari Tuhan. Nanti kita tidak akan bahagia. Nah, kemudian ada yang sifatnya tahunan, seperti kita melaksanakan ibadah salat. Mungkin selama ini akal dan iman kita sedikit-sedikit tertutupi oleh nafsu, maka puasa mengikis nafsu itu sehingga kita kembali kepada akal dan iman untuk lebih cepat mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita disuruh berzakat, kita disuruh berinfak, tujuannya juga tidak lain. Mungkin ada sebahagian yang tidak baik di harta kita sebagai penghalang pendekatan kepada Allah, maka ketika itu kita keluarkan murni dan kita merasakan Allah itu dekat dengan diri kita. Begitu juga ibadah haji dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu seorang mukmin, seorang muslim dalam kehidupan apapun yang dia tempuh, apapun yang dia lakukan, dia wajib merasa bahagia dengan apa yang dia geluti. Tidak boleh seorang mukmin dan muslim itu mengeluh. Kalau dia mengeluh, kalau dia menceritakan bahwa dia tidak bahagia dan sebagainya, itu dirinya yang kurang pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kalaupun dia melakukan ibadah bukan datang dari hatinya yang tulus, tapi dia merasa terpaksa dengan ibadah yang dia lakukan itu. Tapi kalau sudah orang sampai kepada tingkat kelezatan ibadah itu, maka dia tidak akan pernah mengulur-ulur waktu, menyia-nyiakan waktu. Semuanya itu dia isi untuk melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya ibadah rutin yang sudah diwajibkan kepada kita, tapi hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan itu juga dinilai merupakan ibadah. Kita makan, kita minum. Kalau yang kita makan, kita minum, kita dapati dari sesuatu yang bersih, dari sesuatu yang halal, maka itu juga adalah merupakan ibadah yang punya potensi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, untuk mencapai bagaimana ibadah-ibadah yang kita lakukan mampu mendorong diri kita untuk melakukan pendekatan kepada Allah sebagai alat mencari sumber kebahagiaan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, maka ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita membawa pakaian kita. Maka pakaian yang kita pakai haruslah yang suci, haruslah yang bersih dan yang halal. Selama pakaian yang kita pakai dalam mengabdikan diri kepada Allah tak bisa kita jamin kehalalannya, maka sampai kapanpun dia akan tetap gagal melakukan pendekatan kepada Allah. Nah, di dalam beribadah kita juga membawa fisik kita. Fisik ini kita besarkan melalui makanan dan minuman. Selama makanan dan minuman tak bisa kita jamin 100% kehalalannya, maka selama itu pula kita akan terhalang dalam melakukan pendekatan diri kita kepada Allah. Yang ketiga yang kita bawa dalam beribadah itu adalah hati. Hati dilingkungi dengan berbagai macam penyakit, sombong, takabur, ria, ego dan sebagainya. Selama itu masih ada di dalam hati kita, maka selama itu pula kita gagal melakukan pendekatan diri kepada Allah. Jadi bagaimana ibadah itu langsung mampu dekat kepada Allah? Sucikanlah pakaian kita, halalkan makanan dan minuman kita, bersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit. Maka pada saat itu, kecil dan besar ibadah yang kita lakukan, aksesnya itu langsung menuju Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita merasakan kebahagiaan yang hakiki dan abadi itu. Di sinilah kita merasakan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita merasa aman, kita merasa nyaman, kita merasa bahagia karena kita sudah diantarkan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Pola hidup kita adalah pola hidup yang teratur,
Pola hidup kita adalah pola hidup yang senantiasa taat kepada aturan-aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia menghadapi suatu masalah, dia tidak akan pernah menghabiskan waktu untuk mengurai masalah itu, maka dengan cepat dia akan mendapatkan solusi alternatif. Karena bukan dia sendiri yang menghadapi masalah, tapi ada Allah yang dekat dengan dirinya, memberikan petunjuk bagaimana bisa mengatasi masalah itu dengan cepat, tepat, dan akurat. Nah, alangkah bahagianya kita ketika kita melihat ayat-ayat Al-Quran, aturan-aturan yang dibuat oleh Al-Quran itu tidak lain tujuannya adalah untuk kebajikan diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mereguk dan mendapatkan kebahagiaan itu tidak hanya di dunia, tapi juga kebahagiaan di hari akhirat. Perhatikan diri kita, lihat diri kita, karena masing-masing diri kita juga punya hak. Ajaklah diri ini untuk melakukan pendekatan kepada Allah, agar kita fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Begitu juga dengan keluarga kita, begitu juga dengan masyarakat kita, begitu juga dengan saudara-saudara kita sebangsa, bahkan pada level yang lebih tinggi adalah level keumatan. Maka dengan melaksanakan semua itu, kita merasa fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Puncak tujuan dari apa yang semua kita cari. Tak ada orang yang tak mau bahagia. Semua orang mengharapkan kebahagiaan itu. Bahkan seorang pencuri yang dia tahu perbuatannya itu salah, tapi mengapa itu dia lakukan, tujuannya tidak lain agar dia juga merasa bahagia. Tapi bahagia yang dia cari, bahagia yang semu, bahagia yang dilarang, bahagia yang mendapatkan resiko. Mengapa ada penipuan di dalam berbisnis segala macam? Tujuannya juga untuk mencari kebahagiaan. Tapi kebahagiaan yang dia cari adalah bahagia yang salah. Banyak hal-hal yang seperti itu, orang tidak mendapatkan arti yang sesungguhnya dalam mencari kebahagiaan, maka dia mencari jalan pintas. Maka Islam mengajarkan kepada kita pendekatan yang abadi untuk mendapatkan kebahagiaan itu ketika kamu mampu mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya, karena Allah itulah sumber kebahagiaan yang hakiki dan abadi itu tadi. Diibaratkan kita dengan Tuhan itu tak obahnya bagaikan rumpun bambu. Rumpun bambu, ketika sebatang bambu masih berada di rumpun induknya, bagaimanapun kencangnya angin meniup, dia tetap saja melenggok, merasa aman, nyaman karena dia berada di dalam rumpun induknya. Tapi ketika sebatang bambu ini dipotong, terpisah dia dari rumpun induknya, maka bambu itu kadang-kadang menjerit, kadang-kadang menangis karena dipotong orang, karena dipijak orang, karena dipecahkan orang. Kenapa bisa begitu? Karena dia sudah terpisah dari rumpun induknya. Begitulah kehidupan manusia. Ketika dia berada dalam lingkungan ilahi, berada di dalam kerajaan Tuhan, berada di bawah ridho Tuhan, apapun yang menerpa dia, dia tetap merasa bahagia, dia tetap merasa aman dan nyaman dengan itu. Tapi ketika manusia mencari jalannya sendiri, dia mencari kebahagiaan itu dengan melanggar ketentuan Tuhan, dia mencari kebahagiaan itu dengan membelakangi Tuhan, maka dia tidak akan pernah bahagia. Banyak pun yang dia dapatkan, dia tidak akan pernah merasa bahagia dengan itu. Kata Al-Quran, hidup itu tak lebih daripada menciduk air dengan telapak tangan. Sebegitulah sebenarnya makna daripada kehidupan itu sendiri. Illa man ightarafa ghurfatan biyadih. Walaupun lautan sungai itu banyak airnya, tapi kebutuhanmu terhadap itu tak lebih daripada seciduk telapak tangan untuk mempertahankan hidup. Apapun yang kamu cari sebanyak-banyaknya, kamu kumpulkan sebanyak-banyaknya, toh yang kamu nikmati itu juga apa yang bisa dapat mempertahankanmu untuk hidup. Illa man ightarafa ghurfatan biyadih. Kalau prinsip ini yang kita tanamkan, prinsip ini
yang kita tetapkan di dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah silau melihat apa yang dimiliki orang. Nafsu kita juga tidak akan terus mendorong-dorong ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Tapi ketika itu sudah tidak ada, maka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merasa cukup dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada waktunya untuk membicarakan nikmat-nikmat pada orang lain, tapi dia sibuk mensyukuri dengan nikmat yang ada pada dirinya sendiri. Sebagai kesimpulannya, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun ayat yang kita baca, apapun ayat yang kita kaji dari Al-Quranul Karim ini, apapun ibadah yang ditawarkan kepada kita, semuanya berorientasi untuk mencapai fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alangkah ruginya seseorang yang setiap waktu dia melaksanakan ibadah solat, ditambah dengan solat-solat sunat yang lain, dia berpuasa, dia mengeluarkan zakat, dia melaksanakan ibadah haji, dia membantu anak yatim, orang miskin, berzikir dan sebagainya. Tapi kalau masih keluar dari mulutnya dia tidak merasa bahagia, tentu ada sesuatu yang salah dari yang dia lakukan itu. Padahal semua yang dilakukan itu Allah sudah menjamin, disitulah sumber kebahagiaan yang sesungguhnya. Maka dengan melaksanakan ibadah, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, kita harus berdiskusi dengan diri kita sendiri. Tak perlu kita melihat apa yang terjadi pada diri orang lain. Nikmati itu ibadah, nikmati itu perbuatan-perbuatan baik, nikmati itu ketika kita dilarang tak boleh melakukan sesuatu. Maka pada saat yang bersamaan juga fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah akan datang menghampiri kehidupan kita. Maka dalam kondisi yang seperti itu, hubungan kita dengan Allah adalah hubungan yang tidak berjarak lagi. Dekatnya kita kepada Allah adalah kedekatan yang tidak berjarak. Min hablil warid. Barulah di situ kita merasakan bahwa Allah itu lebih dekat kepada kita ketimbang urat leher kita sendiri. Di situ akan kita dapatilah puncak kebahagiaan, kesempurnaan dari kebahagiaan itu sendiri, tidak hanya di dunia tapi juga di dalam kehidupan hari akhirat. Rasul dan para sahabatnya senantiasa mengundang lecak kagum dari orang-orang lain, walaupun secara kasat mata kehidupan mereka itu tidak palah melimpah ruah dan sebagainya, tapi kapan dan di mana saja mereka berada, orang lain selalu menjadikan mereka referensi tentang kebahagiaan di dalam kehidupan, baik di dunia juga maupun dalam kehidupan hari akhirat. Inilah yang harus kita kejar sekarang. Bagaimana kita pandai menata kehidupan kita, mana yang prioritas itu yang kita prioritaskan, mana yang daruriyat, mana yang hajiat, mana yang tahsiniat. Kita laksanakan ibadah dengan sepenuh hati, tujuannya mendekatkan diri kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dan abadi itu. Kita lakukan, kita laksanakan, dan akhirnya kita rasakan. Di situ kita akan mendapat jawaban untuk apa sebenarnya kita hidup diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat merasakan itu, kita dapat melaksanakan itu. Semoga kebahagiaan yang ditawarkan oleh Al-Quran fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah benar-benar menjadi milik kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.